Selamat sore teman-teman. Kita ada di kebun. Hari ini tanggal 9 Maret 2025. Kita mau bincang-bincang asam amino. Asam amino ini belum terlalu banyak terkenal untuk pekebun secara merata ya. Beberapa kebun sudah mempergunakan yang namanya asam amino. Kita tahu asam amino itu banyak sekali gunanya. Salah satunya kalau untuk stres akibat dari abiotik penyinaran matahari yang berlebihan. Asam amino juga bisa membantu beberapa unsur hara dari nitrogen dan lain-lainnya. Kita mau tanya sama Pak Mul, asam amino itu adalah senyawa yang terbentuk dari proses hidrolisis namanya. Ya, nah itu kira-kira Pak Mul untuk asam amino Pak Mul bisa jelasin. Kita kan banyak yang dibikin, ada yang kita beli gitu ya. Kalau yang kita beli itu kan kita bisa lihat untuk proses vegetatif atau generatif. Terutama untuk proses pematangan buah kita butuh asam amino yang namanya asam amino generatif. Nanti Pak Mul akan jelasin bagaimana ya dan kegunaannya apa. Nanti efeknya perubahannya untuk hasil buahnya itu tentu terasa sekali. Ada yang dibuat dari ikan, ada yang dibuat dari kerang-kerangan yang biasa kata-kata yang dinamai itu chitosan. Pak Mul, silakan Pak Mul. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi karena ini detail sekali, saya nggak bisa jelasin. Kita butuh Pak Mul untuk bantu menjelaskan gitu. Oke, terima kasih Farido. Jadi asam amino itu kita mendapatkannya itu pertama dari menghidrolisis protein. Protein ya. Protein dihidrolisis menjadi peptid menjadi asam amino. Asam amino itu tunggal Pak. Kalau peptid itu kumpulan dari asam amino. Nah jadi kemudian dari sumber bahan bakunya, pertama asam amino itu ada yang bersumber dari bahan nabati, dari kedelai, dari kacang kopi ya namanya. Nah kemudian ada yang hewani. Hewani itu kalau untuk vegetatif biasanya kita ngambil dari ikan. Kalau generatif dari whey, dari dadi keju, itu dari sumber bahan baku ya. Yeah. Kemudian ada asam amino asalnya dari mikroba. Oh, dari mikroba. Jadi kita kembangkan mikroba tertentu yang dia dominan satu jenis asam amino saja. Sehingga nanti ketika kita lisis dia, pecahkan sel dari bakteri ini, maka kita mendapatkan asam amino. Jadi konversinya bukan dari protein menjadi asam amino. Tapi dia dari molasis dikonversi oleh bakteri, kemudian sel bakterinya kita pecah, kemudian kita murnikan. Nah jadi sekarang ini asam amino itu adalah dia punya afinitas yang sangat kuat Pak. Sehingga dia bisa mengikat, mengkelasi kapur, pupuk makro, mikro, sehingga dibuat menjadi mudah menembus membran dari daun. Jadi untuk yang di foliar ini Pak Mul ya? Untuk yang di foliar. Ya. Oke ya, jadi asam amino generatif ini bedanya dengan dia mengkelat, bedanya dengan EDTA, DDHA, yang kita kenal sekarang pupuk mikro. Kalau EDTA, DDH itu dia cuman mendelivery saja, mengamankan pupuk mikro sehingga bisa diserap oleh tumbuhan. Kalau kita mengkelatnya menggunakan asam amino, dia mendelivery pupuk yang dikelat sama asam amino dan dia sendiri punya fungsi Pak. Contoh, kalau ingin pertumbuhan cepat, kalau dalam tumbuhan itu ketika amoniak dirubah menjadi nitrat, dirubah menjadi nitrit, urea ya Pak ya. Iya. Ketika pertama kali diserap oleh daun, maka N ini yang pertama kali dikerjakan oleh daun itu adalah merubahnya menjadi asam amino. Asam amino glutamat dan glutamin. Nah itulah glutamin inilah yang di dalam prokariot ya dalam kloroplas dia digunakan untuk memperbanyak klorofil yang baru yang nantinya ke fotosintesis itu Pak. Iya. Nah kemudian
asam amino yang terkecil ukurannya, yang memiliki daya tembus dan daya bawa pupuk mikro paling hebat itu adalah glisin. Glisin itu asam amino paling sederhana, dia punya satu tangan peptid, satu tangan karboksilik. Yang karboksiliknya megang kalsium, menembus daun, amidnya dia memegang apapun muatannya, mau Fe, mau Zn, mau B, mau kalsium, mau potasium. Nah itu dia adalah asam amino terkecil, dia mampu menembus membran dengan kecepatan 120 kali dibanding asam amino biasa. Nah ya, jadi asam amino lain lagi, glisin ini tidak semata-mata, tidak, kalau salah waktu tidak baik juga, Pak. Oh, jadi ada waktunya penyemprotannya ya? Iya. Ya. Nah, kenapa? Karena dia antidot dari etilen. Oh, jadi bahaya. Kalau kita gunakan pada fase generatif, maka durian kita nggak matang-matang, Pak. Karena etilennya dicegah, diinhibit oleh glisin. Tetapi untuk pertumbuhan, untuk bunga jangan rontok, buah jangan rontok, ini paling jago adalah glisin. Paling jago, paling cepat, paling sederhana. Kita dapat dari mana glisin ini? Yang banyak dipakai itu dari tepung kedelai. Tepung kedelai. Ya. Tepung kedelai. Mati berarti ya? Iya, kacang V. Nah, tapi yang termurah untuk dapat asam amino ini kita dari bulu ayam. Oh, bulu ayam. Jadi ayam-ayam yang kita potong itu, Ya. bulu-bulu yang nggak kepake itu Ya. bisa digiling. Betul. Dalam bentuk tepung berarti, Pak. Jadi gini, bulu ayam ini setelah dibersihkan, dijemur, yaitu mungkin penjualnya ya. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ritot bertekanan tinggi. Jadi hidrolisis menggunakan panas dengan bantuan asam atau basa, NaOH atau hidrogen sulfat. Itu cara pertama. Ya. Panas tekanan tinggi, kemudian diputar, dia hancur jadi keratin, Pak. Nah, keratin ini kemudian masuk ke extruder, kemudian di dryer. Kita bisa simpan dia dalam bentuk powder. Nah, inilah asam amino termurah. Termurah, kita bisa menghidrolisis. Ini terbanyak itu yang memproduksi ini India dan Cina terutama. Itu, Pak, setelah itu powdernya dia ada dicampur dengan apa mikroba. Nanti ketika akan dikelat, pilihannya bisa menggunakan bakteri. Nah, bakteri ini ya. Bacillus subtilis, Bacillus plantarum, atau kita gunakan enzim. Seperti Bapak yang lakukan, Ya, saya pakai pakai papain, bromelin kan? bromelin. Nah, cuman kan kurang kuat. Yang kuat itu adalah kita sebutnya alkalase, Pak. Alkalase. Itu nggak diperkaya sama pupuk mikro? Aramikro? Bisa langsung. Oh, langsung di. Jadi langsung. Jadi tadi powder bulu ayam ini kita masukkan, campur air, kemudian dicampur dengan enzimnya, kemudian diaduk dalam kondisi dihangatkan dalam inkubator. Jadi bisa pakai sederhana lah, inkubator sederhana pakai penanas air, diaduk. Nah, kita sebelum menghidupkan inkubator ini, metal atau pupuk mikro mana dulu yang mau dikelat? Iya, mau dikelat. Ya, misalnya kalau kita mau mengkelat tembaga, kita pilih bahan yang murah, Pak. Nggak usah bahan yang mahal. CU DTA 200.000 kan? Iya. Kita bisa dari terusi. Kupri sulfat di toko bangunan banyak. Iya. Jadi kita ukur 500 gram dalam 10 liter. Kemudian enzimnya atau enzimnya masuk, diaduk dalam penanas air, maka kita dapat asam amino yang bersih. Iya. Yang bersih. Nah, kemudian kalau ingin dimurnikan, pakai mesin SPR. Nah, itu bahan termurah ya, Pak ya. Kita bicara bahan termurah. Kalau bahan diganti pakai whey susu, limbah keju ya, atau pakai susu skim, maka kita akan menghasilkan asam amino generatif. Asam amino generatif ini lain lagi, itu triptofan, tirosin, fenilalanin.
ada yang sudah komersial, Ben Meyer punya tuh Pak, Iya. apa Natur ya. Iya. Nah itu khusus digunakan untuk membuat aroma di dalam buah untuk meningkatkan gula, warna. Jadi jangan ketukar. Pada saat generatif dikasih yang vegetatif. Ya, jangan kebalik ya. Jangan dikasih ikan. Iya. Kalau dikasih ikan nanti duriannya lembek, berair. Gitu Pak. Jadi itu terus saya kasih ulang lagi. Jadi gunakan asam amino itu untuk tujuan target cepat Pak. Iya. Target Kita cepat. Lihat ya Pak Mul ya. Ini kan Ben Meyer udah tolong naikin ya di situ. Ben Meyer udah bikin satu dulu, namanya apa Boy? Apa Natur ya? Iya, Bas Foliar Avonita. Sekarang ini kita lihat ini. Jadi namanya dirubah Foliar BM Foliar Grow Aminic. Grow Aminic. Ya. Ini 20 liter. Kita lihat ini Pak Mul tadi bisa jelasin ini Pak Mul yang ini. Oke, jadi kenapa ini masuk ke kelas generatif? Asam aminonya itu asam amino pertama Polarik. hidrofobik ya. Hidrofobik, ya. Hidrofobik itu ya tadi dia aromatik amino asid. Itu apa namanya? Triptopan, tirosin, fenilalanin. Itu kan tiga ini bikin aroma, bikin rasa, bikin warna itu Pak. Ya. Tetapi harus disertai dengan pengkelatnya. Kalau kita mau bikin warna, Fe harus masuk, Iya. CU harus masuk. Iya. Nah ini masih kelas asam amino Pak. Masih kelas 2 Iya. asam amino ini. Iya. Yang lebih canggih lagi adalah asam amino ini sudah dikelat dengan logamnya. Dengan mikro ya. Jadi Kalau kita ini dia ada- masih tunggal, belum Banyak ada. kali asam amino asid, Betul. hidro itu. Hidrofobik, berarti kan Hidrofobik amino. iya. Jadi kecepatannya kalah cepat kalau sudah dikelat dengan logamnya langsung. Artinya Waktu spray kita campur boleh. nggak bisa. Jadi masing-masing Oh. tembaga semprot sendiri, ini semprot sendiri. Nanti kalah cepat saja. Akan kalah cepat ketika dalam proses pembuatannya sudah dikelat. Oh. Gitu. Ini kan ada, ini lumayan besar Pak.